Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi cobaan dan pergumulan, di masyarakat kita sering mendengar istilah orang berkata begini, yang sabar ya, ini cobaan dari Allah. Dan banyak orang Kristen juga menggunakan istilah ini dan kemudian berkata, ya terima ajalah ini cobaan dari Tuhan. Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat 13 tertulis, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai manusia, namun Allah terkadang seringkali membiarkan pencobaan itu terjadi untuk menguji kita. Seperti anak-anak sekolah yang diuji dalam ujian harian dan semesteran. Ini untuk memperlihatkan bahwa mereka sudah semakin mampu dan layak untuk naik tingkat. Namun sebelumnya telah diberikan pengajaran terlebih dahulu. Nah, Allah juga telah memberitahukan kepada kita kebenaran melalui firman yang ditulis, firman yang diperdengarkan. Segala yang terjadi di sekitar kita menjadi ruang di mana akan terbukti dan teruji apakah kita menjalaninya dengan ketaatan atau dengan keinginan kita sendiri. Ayub itu bukan Allah yang mencobai, tapi iblis. Namun Allah mengizinkan itu terjadi bagi Ayub dan Ayub terbukti dan teruji setia dalam berkenan kepada Allah dalam ujian itu. Yakobus 1 ayat 14 berkata bahwa kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Iblis hampir selalu menggunakan keinginan kita untuk mencobai kita. Iblis tahu jelas bahwa keinginan manusia itu cenderung kepada daging dan manusia lemah dagingnya. Jika dagingnya sakit, manusia menjadi lemah dan mudah jatuh. Dan ini menjadi sasaran empuk iblis untuk masuk dan mulai mempengaruhi kita. Maka ketika tubuh kita sakit, sudah sekian lama dan begitu berat, biasanya orang akan rela melakukan apa saja untuk sembuh, termasuk hal-hal yang tidak sesuai iman kita. Dari hal itu kita dicobai apakah kita bertahan sesuai iman, walau itu tidak mudah, atau kita tergoda untuk minum obat atau air yang sudah dimasukin sesuatu atau yang sudah didoakan karena ingin sembuh seperti orang yang mungkin pernah bersaksi atau kita kenal. Ketika hati kita sakit, kita diperhadapkan oleh keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita harus mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan karena orang lain. Sehingga kita sakit hati. Nah, kita akan tergoda untuk marah, benci, balas dendam, atau mengalahkan keinginan diri kita itu untuk melakukan sesuai kehendak Tuhan. Jadi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Keinginan kita sendiri biasanya didorong oleh keinginan untuk membenarkan diri, menang sendiri atau menyenangkan, memanjakan diri. Sehingga keinginan kita harus kita pagari dengan firman yang kita baca dan dengar setiap hari dan minta kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita mematikan keinginan daging dan menghidupkan keinginan Roh Kudus di dalam diri kita. Agar terjadi pembaharuan budi sehingga kita dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yesus dicobai iblis tapi menang dengan melakukan kehendak Bapa hingga akhirnya. Nah Bapak Ibu, hari ini jika kita diperhadapkan dalam zaman yang kehidupan orang lain diekspos begitu detailnya, gaya hidup baru dan kemudian kemudahan-kemudahan teknologi, kita punya potensi besar dicobai oleh keinginan kita untuk ingin seperti apa yang kita lihat di sosmed atau di iklan-iklan televisi. Tapi hendaklah kita menjaga agar kita menang oleh pencobaan dari keinginan diri kita sendiri. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau Allah tidak mencobai kami. Kami seringkali dicobai oleh keinginan diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa memiliki keinginan untuk tetap melakukan kehendak Allah. Supaya dalam setiap pilihan-pilihan hidup kami selalu berjuang untuk bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mampu kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami karena kami tidak mampu tanpa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.